Hendaklah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Allah yang berkuasa, membenarkan setiap orang yang mengaku bersalah dan menguduskan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, pada pagi hari ini, percayalah dengan sungguh kepada Yesus, serahkan hidupmu kepada Yesus, maka saya yakin percaya pengurapan Allah akan turun kepadamu. Kuasa kesembuhan mengalir atas hidupmu, atas tubuhmu, dan engkau menjadi orang yang dibenarkan, engkau orang yang disambut di hadirat Allah. Ora lama sakata kaya nama ya lama syanamo. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Yesus Tuhan. Oh ya nama sakata kaya lama ya lama. Syana bayar lama tak kaya lama ya lama. Syana bayar lama ya lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap hati
saudara sama-sama kita akan katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kurankan firman-Mu siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, serahkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Tulus dan indah selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama
adalah menyenangkan Dia. Kita katakan, Tuhan, Ku mau menyenangkan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemarlah bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hidupku. Semua Ku berikan, Semua Ku berikan padamu. Kudus dan indah tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tangan, katakan, menyenangkan-Mu. Haleluya. Angkat tangan, angkat wajahmu, katakan, menyenangkan-Mu. Amin. Senangkan hatimu. Haleluya. Oh, menyenangkan, menyenangkan-Mu. Serahkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Yesus, menyenangkan-Mu. Oh, ya ralaba, ya ralaba, laba, 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 sih. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau senangkan-Mu, Tuhan Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu.
suaramu, angkat wajahmu, katakan besar aku. Haleluya, nyanyikan besar. Selamanya, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Dan hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau layak disembah Tuhan, layak disembah. Kau Raja segala raja. Dan hatiku bernyanyi, Kau besar. Oh, aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkan. Oh, ku tetap percaya. Sikiara laba yara laba yara laba yara laba yara laba. Haleluya, aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan. Oh, ku tetap percaya Yesusku dahsyat. Oh, haleluya, Yesus turun tangan memulihkan. Kau turun tangan, Kau turun tangan menyembuhkan, menyembuhkan. Tuhan turun tangan menyembuhkan kami pagi ini. Tuhan turun tangan memberkati kami pagi ini. Kami terima segala yang baik. Kami terima kesembuhan. Kami terima kelepasan. Berkat dan pengurapan dari Tuhan turun atas kami pagi hari ini. Dan apapun pekerjaan setan iblis kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan, menyucikan kami. Darah Yesus mengurapi kami. Bebaskan kami, bebaskan roh kami. Berkati seluruh umatmu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan berkat yang baru. Di dalam nama Yesus kami terima berkat firman-Mu. Apapun pekerjaan setan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima firman Allah. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Doa kami saudara kabar baik, kabar sehat, semangat, diberkati dan untuk menjadi berkat, ya. Saudara diberkati dan menjadi berkat bagi keluargamu lewat perkataan, lewat hidup, lewat doa, lewat tindakan saudara. Bahkan apapun hal yang sederhana yang dapat kita lakukan bagi orang lain, ya, dengan cara yang seperti itu pun kita dapat menjadi berkat. Amin saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar dari Mazmur 100 yang ke-7. 107 kita belajar Mazmur 107. Bapak Ibu mohon maaf tadi jikalau di awal kami terlambat kembali untuk on air atau live saudara. Karena tadi sempat ada gangguan di awal, kita udah coba live tapi ada gangguan sehingga kita harus ulangi kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mohon maaf juga jikalau kemarin pagi kami tidak live karena saudara
kami ada urusan lain, ditambah juga rasa capek. Saudaraku, pelayanan hari Minggu, malamnya kami masih ada pelayanan konseling, sehingga bangun paginya masih rasanya masih butuh istirahat, kurang fit, sehingga kemarin seharian dipakai buat istirahat. Saudara yang dikasih Tuhan, rasanya capek. Tetapi pagi hari ini kita bersyukur, Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan semangat yang baru, sehingga kita dapat belajar firman Tuhan. Tidak terasa hari ini sudah tanggal 22 Desember 2020. Saudaraku, tidak sampai lagi 10 hari, ya dengan kata lain tinggal 8 hari lagi saudara, 9 hari lagi kita akan selesaikan tahun 2020. Saudaraku, kita sudah bisa mulai merenungkan kira-kira apa sih yang sudah saya kerjakan di tahun 2020 ini. Apa yang sudah saya dapat raih, apa yang sudah saya kerjakan dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, dalam berumah tangga. Perenungan-perenungan seperti itu menjadi penting sebagai evaluasi bagi kita, sehingga di tahun 2021 kita sama-sama boleh melakukan yang terbaik, ya. Kita boleh melakukan yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya. Saudaraku, kita boleh melakukan yang terbaik juga untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk pekerjaan saudara, untuk apa saja yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Saya berdoa di tahun 2021 saudara dan saya masing-masing dapat memberikan yang terbaik. Saudaraku, sekali lagi judul perikop hari ini adalah Tuhan menolong ketika kita berseru-seru kepadanya. Tuhan menolong ketika kita berseru-seru kepadanya. Mazmur 100 yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-43 kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap bersama dengan Ibu Gembala. Tapi di akhir ayat yang ke-43 kita baca secara bersama-sama. Saudaraku, salam kenal bagi saudara yang baru pertama kali bergabung. Tuhan memberkati saudara. Dan jangan lupa bagikan live streaming kita, ajak keluarga, teman, sahabat saudara untuk ikut diberkati lewat mesbah doa ini. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 107 judul perikopnya oleh LAI adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Amin. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal dan yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggi gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Bersama-sama kita baca. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada kesemuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Amin. Baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur 107. Ya, hari ini saya akan bagikan ada 4 poin saudaraku. 4 poin bagaimana seseorang dilepaskan, dibebaskan dari kecemasan, daripada kesukaran, kesesakan ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ada orang yang dibebaskan, yang dilepaskan ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya, sebelum kita masuk kepada poin itu, kita lihat dulu di ayat 1 firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, kasih setia Tuhan bagi kita kekal selamanya. Amin saudara. Oleh sebab itu ingat kembali bersyukur. Maka 3 ciri khas orang Kristen yang selalu sering saya katakan. Yang pertama, dia tetap berdoa. Yang kedua, bersukacita senantiasa. Yang kedua, bersukacita senantiasa. Yang ketiga, bersyukur dalam segala hal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Amin. Saudaraku, mari kita sama-sama mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudaraku, kita perlu bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, ya, kita sedang menarik energi yang positif terhadap diri kita sendiri. Energi positif dari mana? Dari Tuhan. Ya. Ketika saudara dapat mengucap syukur, saudara sedang menarik energi yang positif terhadap dirimu sendiri. Dari mana energi itu? Dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga ketika saudara di keadaan yang paling lemah sekalipun, tetapi dapat mengucapkan kata-kata syukur, maka kekuatan yang dari Tuhan akan turun atasmu. Maka kekuatan yang daripada Tuhan akan mengaliri hati dan pikiranmu. Sehingga engkau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Di saat ada badai, kamu justru terbang bersama dengan Tuhan.
Di saat ada persoalan, kamu justru melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Saudara, khotbah di hari Minggu saya sampaikan bahwa masalahmu hanya sementara. Ujung-ujungnya juga adalah mujizat dan kemenangan jikalau kamu tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, katakan pagi hari ini, masalahku hanya sementara. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Apalagi? Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Saudara, musim akan berganti. Jadi kalau sekarang saudara menghadapi banyak persoalan, tenang, itu hanya musiman. Selanjutnya ada musim penuaian pemulihan. Yang percaya katakan amin. Saudara, ayat 2 dalam Mazmur 107. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur, dari barat, dari utara dan selatan. Jadi dari segala penjuru. Mau saudara Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia bagian utara, Kalimantan ataupun Indonesia yang ada di Pulau Jawa. Sebelah manapun saudara. Sebelah manapun saudara. Perhatikan, engkau ditolong Tuhan, dilepaskannya dari segala kesesakan. Dengan apa? Ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Tuhan yang menebus engkau dengan kuasanya. Nah, saudara, kita lihat yang pertama. Siapakah orang-orang yang dilepaskan Tuhan ketika berseru-seru? Yang pertama adalah di ayat 4 kita lihat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman dan kediaman orang tidak mereka temukan. Coba lanjut ayat 5-nya, perhatikan. Mereka lapar dan haus. Mereka ini orang yang lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam Mereka diri sedang mereka. lemah lesu. Maka berseru-serulah mereka. Saudaraku, perhatikan keadaan orang ini sedang mengembara. Orang ini sedang mencari tempat kediaman tetapi tidak diketemukan. Jiwa mereka lesu, lemah dan lesu. Jadi ini ciri-cirinya. Saya mau tanya, apakah keadaan ini kira-kira ada dalam diri saudara pagi hari ini? Adakah engkau merasa jiwamu haus lapar, ya rindu akan Tuhan, dan engkau merasa hidupmu sudah lemah lesu, tidak ada lagi kekuatan, tak berdaya? Saudaraku, adakah engkau hidupmu seperti mengembara, tidak ada tujuan? Tidak ada tujuan yang dapat kamu raih. Bahkan sepertinya tadinya sudah mau sampai tujuan, kok sepertinya gagal lagi, tertutup lagi pintu berkat, pintu pekerjaan, pintu promosi, ya. Keluargamu seperti mengembara. Saudaraku, yang namanya mengembara berarti tidak jelas. Adakah pada pagi hari ini orang yang merasa hidupnya sedang tidak jelas? Adakah pagi hari ini orang yang merasa bahwa dia sedang lapar dan haus, bahkan sampai lemah lesu, tetapi tidak ada pertolongan? Apa yang harus kamu lakukan? Ayat yang ke-6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Iya, itu ternyata simbol daripada kesesakan atau keadaan yang menyesakan. Lalu apa yang perlu dilakukan? Berseru-seru kepada Tuhan. Terus. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ketika orang yang lemah lesu, ketika orang yang seperti mengembara, orang yang tidak jelas dalam hidupnya, tidak jelas dalam keluarganya, tidak jelas dalam pekerjaan. Ketika orang yang seperti ini berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan engkau dari segala kesesakan. Tuhan melepaskan engkau dari segala kecemasan saudara. Maka mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Adakah engkau merasakan sesak karena tidak jelas tentang hari esok? Tahun 2021 tidak jelas. Bagaimana ini? Apalagi yang mau dimakan? Tabungan sudah habis. Harta warisan sudah habis. Sementara anak butuh biaya. Cucu juga minta biaya. Tidak jelas. Seperti orang-orang yang sedang mengembara di padang belantara. Tidak tahu kapan akan ada pertolongan. Kapan akan ada tempat kediaman untuk singgah. Minimal sebentar saja bisa istirahat. Sepertinya keadaanmu tidak jelas. Tidak ada lagi pengharapan.
Jiwamu lemah lesu. Air mata tidak tahu berapa banyak yang sudah keluar. Engkau lapar dan haus, begitu rindunya engkau akan pertolongan, tapi sepertinya tidak jelas. Kalau keadaanmu seperti itu, pertanyaannya apa yang harus kau lakukan? Maka yang harus kau lakukan, dengarkan baik-baik bagi hari ini. Berseru-serulah kepada Tuhan di dalam kesesakanmu itu. Di dalam situasi yang tidak jelas. Di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, di dalam kesesakan, di dalam persoalan pergumulanmu itu. Alkitab mengajar kita pagi hari ini, berseru-serulah kepada Tuhan. Berseru-seru berarti tidak hanya sekali. Berseru-seru berarti terus menerus. Ulang-ulang apa yang kamu rindukan dari Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Panggil namanya. Maka Tuhan akan menolong saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Gak usah pedulikan apa kata orang ketika kamu berseru-seru bilang, kenapa kamu juga teriak-teriak doa. Kadang-kadang kan orang ada yang protes begitu saudara. Emangnya Tuhan tuli sehingga dia gak dengar kalau kamu doanya pelan. Ngapain kamu harus teriak-teriak? Emangnya Tuhan itu gak dengar kalau kamu pun dalam hati pun kau ngomong sudah Tuhan dengar. Betul Tuhan dengar. Tetapi berbicara berseru-seru ini sikap hati. Yang hanya merindukan pertolongan dari Tuhan dan sikap hati. Yang mengakui bahwa tidak ada lagi tempat pertolonganku selain daripada Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat membela aku selain daripada Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat melepaskan aku selain daripada Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat menyembuhkan aku selain daripada Tuhan. Itu sebabnya aku berseru-seru berharap Tuhan segera menolong. Bukankah ketika misalnya saudaraku terjadi kebakaran di suatu tempat, supaya terjadi pertolongan, orang lakukan apa? Berseru-seru. Seru-seruan ini maksudnya Tuhan segeralah menolong aku. Berharap Tuhan segera bertindak. Berharap Tuhan segera mengulurkan tangannya. Berharap Tuhan segera mengangkat kita dari lumpur dosa, dari lumpur kesesakan, dari kegelapan yang sedang menimpa hidup kita. Saudara, jangan putus asa dengan hidup. Jangan berserah, jangan menyerah dengan hidup. Jangan hilang lenyap kekuatan. Berseru-serulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melepaskan engkau dari kecemasan. Ada rasa cemas enggak Bapak Ibu hari ini di dalam hatimu? Kamu cemas dengan uang, kamu cemas dengan anak-anak. Kamu cemas dengan masa depan. Apa jalan keluarnya? Berseru-serulah kepada Tuhan. Kenapa kita berseru-seru kepada Tuhan? Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhanlah sang pemilik hidup. Tuhanlah sang pencipta itu. Jadi saudara, kita ini milik Tuhan. Dia paling tahu apa yang kita perlukan. Dan dia maha tahu. Dan dia maha kuasa untuk melakukan apa yang kita perlukan. Makanya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetaplah berharap pada Tuhan. Sekalipun menurut saudara tidak mungkin lagi ada pertolongan. Jalan sudah tertutup Pak. Sudah nggak bisa lagi, sudah terlambat. Saya mau ingatkan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita Maha Kuasa. Dia mampu berbuat hal-hal yang di luar pikiran. Hal-hal yang di luar batas logika manusia. Belum pernah terjadi. Tapi Tuhan bisa buat terjadi. Untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya yang setia kepada Tuhan.
Maka kita pernah nyanyikan lagu bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi, pandanglah kasih mempelai surga di atas segala kesusahanmu. Mengerti tetesan air matamu, pada salib dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Suami seperti Herodes, bertahan dan kuatlah. Istri seperti Izebel, bertahan dan kuatlah. Mertua, suka-suka hatinya, bertahan dan kuatlah. Mertuamu seperti Saul, senang kalau engkau menghancur, bertahan dan kuatlah. Bijaksanalah dengan hidup ini. Ketika mereka berseru-seru, mereka dilepaskan dari kesesakan dan kecemasan. Terus ayat yang ke-7. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab apa saudara? Kenapa kita berseru-seru kepada Tuhan? Karena Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dan Tuhan itu memuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Saudara, Tuhan melepaskanmu. Tuhan memuaskan hatimu ketika kamu berseru kepada Tuhan. Terus yang kedua, orang seperti apakah yang ditolong Tuhan ketika dia datang berseru-seru? Yang pertama tadi orang yang hidupnya mengembara, orang yang hidupnya yang haus lapar akan pertolongan Tuhan, lemah lesu dengan keadaan yang tidak jelas. Yang kedua kita lihat di ayat yang ke-10, coba dibantu baca. Ayat yang ke-10. Ya. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, Ya. terkurung dalam sengsara dan besi. Nah, keadaan yang selanjutnya yang Tuhan dapat pulihkan ketika dia berseru-seru adalah orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Jadi hidupmu sedang gelapkah hari ini? Sedang kelamkah? Terus dikatakan terkurung dalam sengsara. Kalau terkurung dalam penjara masih mending, saudaraku, masih dikasih makan. Ini terkurungnya dalam sengsara dan besi. Waduh, udah di penjara tapi masih sengsara dan dia dalam besi. Terkurung dalam sengsara. Saudara nggak usah di penjara pun, kalau sudah sengsara, sudah menderita. Ini sudah masuk penjara, di penjara lebih sengsara. Saudara, banyak orang walaupun di penjara tapi tidak sengsara. Di Indonesia seringkali ketemu di berita-berita ada begitu. Katanya sih di penjara, tapi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisa nonton bola, katanya sih di penjara, tapi suasananya seperti di hotel. Itu pernah terjadi. Saudara tinggal lihat beritanya di TV. Makanya sampai ada orang yang dipecat. Karena membuat orang yang dipenjara tidak merasa sengsara. Nah, saudaraku, tapi ini mereka terkurung dalam sengsara. Terus ayat 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, Ya. dan menista nasihat yang maha tinggi. Iya.
Mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha. Ternyata hidup yang kelam, hidup yang penuh dengan kegelapan, sengsara itu terjadi karena memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Ada orang dia hidupnya kelam, hidupnya melarat, hidupnya sengsara, masuk penjara karena memberontak terhadap perintah Allah. Sudah berontak kepada perintah Allah, tidak mau lakukan, mereka tidak berhenti di sana. Mereka menista nasihat yang maha tinggi. Menista, menjelek-jelekkan, melawan. Jadi dengar firman ini nggak mau taat. Terus Karena mereka memberontak. ayat yang ke-12. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Nah, saudara, orang-orang yang suka memberontak terhadap perintah Tuhan, yang suka menista nasihat yang maha tinggi, saudara, jikalau tidak segera bertobat, Tuhan akan pakai kesusahan untuk menundukkan hati orang ini. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Dan keadaannya sampai orang tidak ada yang dapat menolong. Tuhan akan izinkan orang-orang ini tergelincir dan hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesengsaraan, dan tidak ada yang menolong. Tidak ada yang dapat menolong. Kenapa itu terjadi? Karena orang ini suka berontak kepada Tuhan. Maka saudara, pagi hari ini apa yang perlu kita lakukan? Kita cek dulu diri kita. Ya, kita cek dulu dengan diri kita. Kesusahan yang kita alami, apakah karena melawan Tuhan? Sengsara yang kita alami, apa karena menista nasihat Tuhan? Ataukah itu hanya sekedar ujian promosi untuk next level? Hidup yang kelam, hidup yang sepertinya gelap, tidak ada pengharapan. Apakah ini karena melawan Tuhan? Atau hanya sebagian cara bagi Tuhan untuk membawa kita next level? Seperti si Ayub. Bukan hanya karena dosanya, tapi karena dia diuji imannya untuk next level. Nah, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Persoalan yang terjadi karena ulah kita sendiri atau karena memang ujian dari iman. Tetapi jikalau itu karena ulah kita sendiri, ayat 13, apa yang terjadi? Ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ketika mereka yang susah, mereka yang sengsara, mereka yang hidupnya kelam ini berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Maka Tuhan menyelamatkan kita dari segala kecemasan kita. Terus Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kita kelam, akan dibawa keluar dari gelap dan yang kelam. dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Jikalau tadinya saudara terbelenggu, terpenjara, tertekan, maka saudara akan dibebaskan. Belenggu itu akan diputuskan, dihancurkan. Terus Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, ya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. tujuannya setelah saudara mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Ayat 16. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga Pintu-pintu tembaga dipecahkan. dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Palang-palang pintu besi juga dihancurkan. Kenapa saudara? Ini gambaran penghalang-penghalang berkat dalam dirimu akan dihancurkan oleh Tuhan. Amin. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan yang menghalangi engkau untuk mengalami berkat sehingga engkau sengsara, engkau susah, hidupmu gelap dan kelam. Ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, engkau bukan hanya diselamatkan dari kecemasan, tetapi Alkitab berkata engkau dibawa keluar dari kekelaman itu. Belenggu-belenggu yang mengikat kita itu diputuskan, dan segala pintu-pintu tembaga dipecahkan dan palang-palang pintu besinya dihancurkan. Supaya apa? Supaya berkat dari Tuhan tidak terhalang oleh pintu-pintu palang besi tadi.
Akhirnya saudara mengalami pemulihan. Jadi yang kedua, orang yang akan diselamatkan, dibebaskan ketika berseru-seru adalah orang yang kelam hidupnya. Orang yang gelap hidupnya. Ya, saudara, adakah mungkin yang dengar khotbah ini selama ini hidupmu gelap? Ya, bukan kulitnya yang gelap ya, hidupnya yang gelap. Kalau kulit yang gelap ya apa boleh buat, samalah kita. Kita harus terima apa adanya pemberian Tuhan. Justru dengan kegelapan kulitmu lah engkau akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu desainer ya, desain yang terbaik ya. Saudaraku, warna hitam itu juga penting supaya ketahuan mana warna putih ya. Kalau semuanya orang putih, tidak ada yang hitam, ya maka semua biasa saja. Jadi kalau saudara ada yang kulit hitam, ya tidak perlu malu dengan kulitmu ya. Gak usah pakai suntik-suntik mahal-mahal supaya engkau menjadi putih ya. Mending uang yang buat suntik itu kamu kasih untuk pelayanan atau kamu pakai untuk memberkati orang lain ya. Itu sudah jadi berkat. Banggalah dengan warna kulit saudara ya. Nanti saudara bisa suntik sekarang, tahu-tahu 30 tahun kemudian gak bisa suntik lagi, nanti waduh balik lagi hitam. Atau gimana ya. Tapi saudaraku ya, pagi hari ini ingatlah, ketika kamu berseru-seru, dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan palang-palang pintu besi. Itulah yang kedua. Yang ketiga yang akan diselamatkan Tuhan ada dari orang yang sakit. Ayat 17. Ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah, ada orang itu sakit karena dosanya, Bapak Ibu. Jadi ada orang sakit karena kelakuannya, bukan karena setan. Ya. Ada orang yang sakit memang karena dirasa setan. Tapi ada orang yang sakit karena kelakuan mereka yang berdosa terus. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ternyata kesakitan mereka itu karena kesalahan-kesalahan mereka. Contoh, penyakit AIDS itu kan karena kesalahan mereka. Contoh, apalagi saudaraku, kolesterol tinggi karena kesalahan sendiri. Udah tahu malas berolahraga, makan daging terlalu banyak. Ya, itu karena kesalahan, salah mengelola. Termasuk juga gula tinggi, diabetes. Itu karena terlalu menikmati makanan, nasinya 3 piring sekali makan, olahraga kagak. Ada orang yang sakit karena kelakuan mereka yang berdosa, karena kesalahan mereka. Ada yang sakit karena dosa. Makanya ketika kamu sakit, cek dulu. Karena dosamu atau enggak. Kalau karena dosa, segera bertobat. Maka akan ada pemulihan. Jikalau itu karena kesalahanmu, segera bertobat. Maka bagimu akan nyata kesembuhan. Kalau udah tahu sakit gula, jangan pula makan nasi banyak-banyak. Ya belajarlah makan ubi. Jangan pula minum kopi 3 gelas 1 hari, padahal udah diabetes. Kopinya 3 sendok lagi gulanya. Boleh minum kopi tapi jangan pakai gula. Siap enggak? Sudah tahu darah tinggi, kolesterol. Makan daging B1. Makan daging babi banyak-banyak. Makan daging anjing lagi. Makan daging sapi. Sop kambing lagi makanannya 3 kali seminggu. Waduh. Kamu segera mengambil tempat di sisi kanan Allah yang maha tinggi itu berarti. Berangkat ke surga. Ada orang yang sakit karena dosanya, karena kesalahannya. Terus 18. Mereka muak terhadap segala makanan. Ya. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bahkan karena kesalahan dan dosanya mereka sudah siap untuk mati. Terus. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Tetapi jikalaupun orang yang sakit karena dosa, karena kesalahan ini, jikalau mereka mau berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, maka keselamatan dari Tuhan tetap ada bagi orang itu. Jikalaupun sakitmu itu karena dosa, karena kesalahanmu,
Tetapi saudara mau berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesesakanmu, maka dengar baik, masih ada keselamatan daripada Tuhan. Ayat yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, disampaikan firman-Nya, disembuhkannya engkau. Diluputkannya setiap kita dari liang kubur. Tetapi bagi orang ini harus mau dengar firman supaya dia juga disembuhkan. Kalau sudah salah Bapak Ibu, dengar firman, ya monggo manut ae gitu loh. Manut, nggih. Jangan suka melawan firman lagi. Jangan suka menentang firman lagi. Jangan merasa diri benar lagi. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Sudah dalam kesusahan, sudah dalam kesesakan, dikasih tahu firman, ya monggo manut ae Bapak Ibu. Manut itu artinya ya taat. Jangan berontak lagi. Jangan menentang firman lagi. Dikasih tahu berubah ya, bertobat ya, dibaptis ya monggo taat gitu loh. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jangan lagi udah disampaikan firman dalam keadaan kesesakan, masih aja merasa benar. Masih aja ngotot gitu. Ya kalau udah begitu, siapa lagi yang dapat membelikan? Kalau firman saja saudara lawan. Kalau firman saja saudara nggak mau dengar. Siapa lagi yang dapat nasihatin saudara? Ya, saya kalau sharing dengan orang, selalu dikatakan, Pak, ya menurut ini begini. Selalu ada pertimbangan yang dia pakai untuk membenarkan diri. Saya jawab simpel aja. Kalau menurut manusia mah nggak akan ada habisnya. Sekarang pertanyaannya, perlakuanmu, perkataanmu tadi benar nggak menurut firman? Kalau tidak benar menurut firman, ya kita harus siap menolak. Kita harus siap taat kepada firman. Orang yang sakit karena kesalahan, orang yang sakit karena berdosa, ya, bahkan yang sudah sampai hampir mau mati. Pagi hari ini jikalau kamu rindu dipulihkan, berseru-seru kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata ketika firman disampaikan kamu terima, maka disembuhkannya engkau. Saudara percayalah, ketika engkau dengar firman pun tanpa didoakan, kalau kamu buka hati dengan Tuhan, terima itu firman, maka engkau disembuhkan. Jangan dengar firman hanya sekedar bagus gak khotbahnya ya. Ada lucu-lucunya enggak. Jangan dengar firman hanya sekedar mau dengar bagus atau enggak. Tapi apa yang disampaikan, dengar khotbah itu apa yang disampaikan. Saudara harus tangkap, saudara harus imani dan percayai dan lakukan. Buka hati, terima itu firman yang disampaikan. Maka disampaikannya firmannya, disembuhkannya umatnya. Itu akan terjadi bagi saudara. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Saya berdoa, saudara yang sakit pada pagi hari ini, engkau yang dengar firman ini, engkau disembuhkan Tuhan. Dan engkau diluputkan dari liang kubur. Amin saudara. Engkau diluputkan dari liang kubur. Engkau merdeka. Sehingga kita perkatakan apa yang dikatakan oleh si Daud. Aku tidak akan mati tetapi hidup untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Sekalipun kau sakit, katakan aku tidak akan mati karena sakit ini. Tapi aku akan hidup untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bagi hari ini saudara, kamu dengar firman, pegang firman, bertobat. Kalau ada dosa yang tersimpan dalam hati, mengampuni, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Saudaraku, ya yang belum bisa mengampuni suaminya, segera ampuni. Kalau tidak, kamu ke neraka. Saudara, tidak ada tempatnya orang yang sakit hati di surga. Tidak ada tempatnya orang yang dendam di surga. Saya kasih tahu nih, tempatnya orang yang dendam, yang suka sakit hati, yang tidak mau mengampuni di neraka. Bayangkan di bumi kamu udah menderita karena orang itu, bahkan setelah mati pun kamu ke neraka. Gara-gara orang itu juga yang tidak kamu ampuni. Masa kamu udah di bumi menderita karena dia, sampai setelah mati juga menderita karena dia? Ya jangan lagi lah. Ampuni, lepaskan pengampunan. Kalau saudara mengampuni orang lain, kamu yang untung. Katakan, jika aku mengampuni, aku yang untung.
Sekali lagi saudara, katakan, jika saya mengampuni, saya yang untung. Jangan menyimpan dendam. Duitmu gak tambah banyak kalau kamu dendam. Umurmu gak tambah banyak kalau kamu dendam. Yang ada justru umurmu lebih cepat habis. Makin diperpendek. Kenapa? Hari-harimu kamu habiskan. Bukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi hanya menyimpan amarah. Hanya menyimpan dendam. Saudara, orang yang dendam jikalau tidak bertobat gak ada tempat di surga. Jadi kalau saudara bilang, enak kali dia Pak, diampuni. Bukan dia yang enak, kamu yang enak. Bebas dari beban itu. Lepas. Tapi saya nggak puas Pak. Jangan engkau yang membalas kejahatan. Tuhan udah bilang pembalasan itu adalah hakku. Saudara, membalas kejahatannya manusia bukan tugas kita. Bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Jangan suka ngambil urusan Tuhan. Lakukan saja urusan kita. Urusan kita aja gak beres-beres kita kerjain. Masa kita mau ambil lagi urusannya Tuhan? Suamimu yang jahat menurutmu ampuni. Mertuamu ampuni. Menantumu ampuni. Anak-anakmu, besanmu, tetanggamu ampuni. Pemimpinmu, sahabatmu yang mengkhianati kamu ampuni. Ya, mungkin dia ngambil pacarmu dulu gitu kan. Ya, sehingga kamu sakit hati, ampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo bebaskan dirimu dari sakit hati. Bebaskan dirimu dari segala amarah. Jadi kalau udah dengar firman begini, siap-siaplah mengampuni. Jangan mengeraskan hati. Maka ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, setelah kita ditolong Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara, tadi dikatakan ketika kita dibebaskan dari hidup yang kelam, juga kita harus bersyukur. Ketika kita dibebaskan juga dari hidup yang tak jelas, dari jiwa yang lemah lesu, kita juga harus mengucap syukur. Ketika kita juga disembuhkan dari sakit penyakit, kita juga harus mengucap syukur. Bahkan kita harus membawa korban persembahan. Mempersembahkan korban syukur. Kalau zaman dahulu orang Israel itu korban persembahan syukurnya, mereka bawa binatang saudara, dipotong, dibakar di mezbah bakaran. Ada di bait suci waktu itu. Kalau sekarang korban ucapan syukur kita tidak lagi pakai binatang. Tapi kita bawa bisa saja uang. Ya, bisa saja apa yang bisa kita korbankan saudaraku. Ini terjadi setelah berkembangnya zaman. Karena zaman Yesus pun saudara, kalau kita baca di kitab Injil, ada seorang perempuan yang membawa persembahannya kepada Tuhan. Bukan lagi dengan binatang tapi dengan uang. Makanya ada persembahan yang 2 pesar itu, yang sekalipun itu secara nilai itu sangat sedikit. Tetapi jikalau dibandingkan dengan pemberian orang lain, orang kaya memberikan daripada kelimpahannya, sementara ibu ini memberi dari segala yang ada padanya. Maka saudaraku, berapapun persembahanmu, asalkan kamu beri dengan ucapan syukur dan kau beri dengan yang terbaik. Ya, persembahan seorang pemulung jikalau dikasih 5.000 dibandingkan dengan seorang pengusaha besar yang penghasilannya mungkin 100 juta sebulan, dia memberikan hanya 50.000, ya jauh lebih hebat pemberian daripada pemulung ini. Karena mungkin penghasilannya sehari, sebulan, berapa paling hebat mungkin 1 juta. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan yang akan menilai banyak atau tidaknya pemberianmu kepada Tuhan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Dan setelah engkau memberikan korban syukur, jangan lupa menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang kamu alami. Dengan sorak-sorak. Ceritakan itu. Jadi itu yang ketiga, orang yang sakit disembuhkan ketika berseru-seru kepada Tuhan. Makanya saudara, jikalau sakit jangan cuma tidur aja, jangan cicing wae ya. Entong cicing wae, dan jangan hanya teriak sakit, sakit. Jangan hanya sakit-sakitnya yang diteriakkan. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Ketika merasa sakit teriaknya sembuh. Ini mantap nih. Saudara, ketika merasa sakit teriaknya jangan sakit. Katakan sembuh, sembuh, sembuh. Nah itu teriaknya. Boleh dilengkapi. Dalam nama Yesus sembuh.
Saudara merasa sakit? Jangan teriaknya sakit, tapi teriaknya dalam nama Yesus sembuh. Atau biar lebih simpel, sembuh. Jangan ketika sakit dipanggilnya Mak, Pak. Padahal mama bapaknya udah mati. Dulu ketika ayah saya masih hidup begitu saudaraku. Ya, karena kita orang Batak, dia bilang, "Amangoy among, inong." Kita kadang-kadang jawab, udah mati. Saudaraku masih anak-anak waktu itu. Mati. Yesus dogoraumu gitu ya. Yesus yang kamu panggil, jangan orang yang mati. Jadi kalau saudara merasa sakit, teriaknya sembuh. Kalau saudara merasa sakit, teriaknya sembuh. Kita lihat yang terakhir. Wow, waktu kita udah mau habis. Yang keempat, siapakah orang yang ditolong Tuhan ketika berseru-seru? Ada orang-orang yang mengarungi, ayat 23, perhatikan ayatnya, Mazmur 107. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ayatnya yang ke-25. Ia berfirman dan maka dibangkitkannya angin badai yang meninggi gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit, turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Nah, saudara yang ditolong Tuhan kemudian ketika ada persoalan, ada bencana. Nah, seperti orang yang sedang di dalam laut yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal. Tiba-tiba ada samudera raya, ada gelombang yang membuat mereka terhuyung-huyung. Lalu apa yang mereka lakukan? Ketika mereka sudah pusing terhuyung-huyung, udah mau tenggelam. Ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka kepada pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, orang yang ditolong Tuhan kemudian adalah orang yang dilanda kesesakan seperti orang yang sedang terancam nyawanya di tengah lautan. Yang diterpa badai, gelombang. Gelombang apa yang sedang menerpamu? Ada orang yang terkena gelombang sakit penyakit. Ada orang yang terkena gelombang keuangan. Ada orang yang terkena gelombang keutuhan rumah tangga. Ada orang yang terkena dengan gelombang fitnah. Ada orang yang terkena dengan gelombang makan dan minum. Ada orang yang terkena dengan gelombang keluarga. Saudaraku, gelombang-gelombang itu jikalau sedang menimpamu, yang kamu perlu lakukan pada pagi hari ini, berseru-serulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengeluarkan engkau dari kecemasan, dari kesesakanmu itu. Sehingga engkau menjadi orang yang bersuka cita. Orang yang sampai kepada pelabuhan kesukaan. Sehingga engkau menjadi limpah dengan syukur, dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Biarlah engkau ditinggikan Tuhan, dan engkau juga meninggikan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa rubah hidupmu. Tuhan bisa rubah situasimu. Tuhan bisa rubah keadaanmu saat engkau berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan bisa rubah keadaanmu. Tuhan bisa sembuhkan penyakitmu. Tuhan bisa berkati hidupmu. Tuhan bisa angkat engkau ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan. Makanya 1 jam sehari, pakai waktumu untuk berseru-seru kepada Tuhan. Jangan hanya saudara berdiam diri. Jangan hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kekuatan kita terbatas. Pengetahuan manusia terbatas. Pengetahuan itu tidak sempurna. Tapi Tuhanlah yang sempurna. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari setiap hari pakai waktumu untuk berseru-seru, untuk memuji, menyembah kepada Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, bagimu ada pertolongan. Bagimu ada pembelaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru
segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh, berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya, berseru, memanggil, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berseru kepada Tuhan. Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang mengubah keadaan kami, mengubah kutuk menjadi berkat, kelemahan menjadi kekuatan, sakit penyakit menjadi kesaksian kesembuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati seluruh umat-Mu dalam pekerjaan, dalam hidup mereka dimanapun mereka berada, dalam usaha pelayanan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu, berseru-seru kepada Tuhan, mau mendengarkan firman dan taat kepada firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kuduskan kami dengan darah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Jikalau kau mau lakukan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh setia mengikutnya, berkat ini akan datang kepadamu. Terimalah di tangan kananmu umur panjang dan kesehatan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, di atas kepalamu kebajikan dan kemurahan belaka, hikmat dan pengurapan Allah turun atasmu. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Engkau mengalami segala yang baik daripada Tuhan. Engkau sehat dan keluargamu sehat. Dijauhkan kau dari malapetaka, dari segala bencana. Dalam nama Yesus, Tuhan bukakan tingkap langit. Engkau diberkati, keluargamu, anak-anakmu, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, terimalah pada pagi hari ini damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai selama-lamanya. Engkau diberkati. Haleluya. Bersama kita katakan